Anton, Bruno, Caesars, cannon at the ready. Fire! Why are you running? Why are you running? Shish, that wasn't went well. Anyway, ada dua hal yang dingin di dunia ini. Yang pertama adalah Thomas Shelby, dan yang kedua adalah Laut Baltik. Jika dinginnya Laut Baltik tercukup matikan, masih ada satu ancaman lagi yang mengintai, terutama jika kalian berlayar pada Perang Dunia Kedua. Ancaman tersebut adalah kapal tempur dari Jerman bernama Scharnhorst. Halo Benasan, selamat datang di channel Buku Taktis, dan kali ini kita akan berkenalan dengan Scharnhorst, sebuah kapal tempur dari Jerman pada Perang Dunia Kedua. Dalam segmen Your Waifu is Ship. Scharnhorst merupakan kapal utama atau capital ship dengan kelas battlecruiser atau penjelajah tempur. Scharnhorst merupakan battleship yang dibuat oleh Angkatan Laut Jerman pada 15 Juni 1935, diluncurkan pada 3 Oktober 1936, dan dikomisikan pada 7 Januari 1939. Kapal ini memiliki struktur yang berbeda karena Jerman pada Perang Dunia Kedua tidak tergabung dalam Perjanjian Washington atau Washington Naval Treaty. Dengan tidak tergabungnya dengan Naval Treaty, kapal ini memiliki desain yang unik dibandingkan kapal yang lain di masanya. Selain dari desainnya, kapal ini menjadi lebih istimewa karena kapal ini dihadiri oleh Kanselir Jerman pada Perang Dunia Kedua yang biasa kita kenal dengan Adolf Hitler. Dalam acara peresmiannya di Wilhelmshaven 3 Oktober 1936. Scharnhorst memiliki berat muatan penuh 38.700 ton, yang dimana berat ini bisa terwujud karena tidak tergabung dalam Perjanjian Washington. Scharnhorst memiliki panjang sepanjang 234,9 meter dan lebar 30 meter, dengan lambung ukuran 9,9 meter. Kapal ini memiliki mesin turbin uap milik Brown, Boveri & Cie yang bisa menghasilkan tenaga kuda sebesar sekitar 159.000 tenaga kuda, dan kecepatan maksimal menghasilkan kecepatan 31,5 knot atau 58,3 km per jam. Kapal ini bisa digunakan sebagai pemimpin kapal dalam armada. Scharnhorst dilengkapi dengan 9 senjata utama, 12 senjata tambahan, puluhan senjata anti udara, dan juga 6 tabung torpedo dengan kaliber 533 mm. Untuk perlindungan, Scharnhorst dibekali dengan plat baja setebal 350 mm, dek setebal 50-105 mm, armor meriam setebal 200-360 mm, dan menara kendali dengan tebal 350 mm. Scharnhorst terkenal akibat operasi yang dilakukan di area Baltik, yang dimana dominan dengan wilayah yang dipenuhi dengan es. Wilayah ini terdiri dari wilayah laut dari Denmark, Norwegia, Finlandia, Lithuania, dan wilayah Eropa yang ada di bagian utara. Salah satu operasinya diantaranya adalah serangan pada Narvik dan Trondheim. Adapun juga, bagian yang menarik mengenai operasi ini adalah keterkaitannya dengan tenggelamnya kapal induk Inggris HMS Glorious. Lalu, dalam operasi Berlin, ia juga bertugas untuk memotong jalur logistik dan pengiriman milik sekutu di Laut Atlantik. Dalam misi ini, Scharnhorst dan Gneisenau ditugaskan bersama. Selain memotong jalur logistik di Atlantik, ia juga berperan penting dalam operasi Cerberus untuk memotong jalur logistik yang akan dikirim ke Uni Soviet di Laut Eropa Barat untuk mengevakuasi kapal yang berlabuh di Brest atau pelabuhan yang ada di Vichy, Prancis. 23 Desember 1943, Scharnhorst bersama 5 kapal perusak meninggalkan pelabuhan pada pukul 19 waktu setempat. Mereka meluncur untuk menghentikan konvoi Soviet dengan tujuan untuk menghindari deteksi sekutunya, terkhususnya Inggris dengan perkembangan radar yang jauh lebih mutakhir. Posisi yang mereka akan tuju terdapat konvoi JW55B, di mana terdapat kapal logistik yang dilindungi oleh HMS Onslow, HMS Belfast, HMS Sheffield, dan HMS Norfolk. Adapun juga kapal HMS Duke of York dan HMS Jamaica sebagai pelindung dari jarak jauh untuk konvoi tersebut. Karena Inggris Raya di kala tersebut sudah mampu untuk membaca transmisi radio milik Jerman, hal ini membuat armada Inggris bisa membuat persiapan dan memposisikan dirinya untuk menjebak armada yang dipimpin oleh Scharnhorst. Sergapan ini membuat Scharnhorst dan armada terkepung dan harus melawan balik. Akan tetapi, Scharnhorst yang sudah terdeteksi oleh HMS Duke of York dengan bantuan flare milik HMS Belfast memberikan posisi Scharnhorst menjadi sangat terpojok dan akhirnya disalvo yang langsung terkena pada meriamnya. Ketika Scharnhorst mencoba untuk melarikan diri, Scharnhorst terkena torpedo dari HMS Scorpion dan Stord. Pada akhirnya, tanggal 26 Desember 1943, Scharnhorst resmi tenggelam dalam pertempuran North Cape. Scharnhorst muncul dalam pop culture berupa video game, diantaranya ada World of Warship, Azur Lane, dan Warship Girls R.
Oke, ngomongin Azula nih, kebetulan teman saya lebih tahu dibandingkan saya. Oke, James, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Yo, kembali bersama saya James Benetton atau Skyrider. Ya, Scharnhorst, kapal Jerman. Dia ada banyak referensi yang sangat menarik, khususnya mengenai pertempuran terakhirnya dia. Tetapi ada beberapa detail yang mau saya liput. Paling pertama adalah skill activation. Dia menyebutkan Anton, Bruno, dan Caesar yang merupakan nama dari meriam yang dinamakan oleh orang Jerman. Diambil dari kode transmisi radio yang bila mana Scharnhorst menggunakan 4 meriam, maka akan ada satu tambahan, yaitu Dora. Dan untuk Anton, Bruno, dan Caesar sendiri, dia merupakan perwujudan dari alfabet. Kalau disingkatkan jadi A, B, C, dan D. Lalu referensi berikutnya adalah tentang Nordkapp. Nordkapp mendapatkan referensi yang sangat banyak karena berhubungan dengan voice line yang untuk low HP. Dia menggambarkan kata-kata dari Admiral Erich Bey yang dimana dia akan terus bertarung hingga peluru terakhir ditembakkan. Ini adalah referensi real dari usaha Scharnhorst dalam menghadapi kepungan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Adapun referensi lainnya juga yang dimana terwujudkan dari CG-nya. CG-nya dia terlihat dengan menggunakan eye patch atau penutup mata. Ini merupakan referensi lain dari AF radar yang terkenal dari Belfast, menggambarkan bagaimana peranan radar ketika hancur di Nordkapp itu menghancurkan visual dari Scharnhorst. Dan untuk referensi lainnya juga, yaitu seragamnya. Seragam yang digunakan cenderung seperti non-commissioned officer atau istilahnya adalah bintara. Adapun referensi lainnya juga, yaitu mengenai julukan The Ugly Sister. Hal ini dikaitkan dengan operasi yang dilakukan oleh Scharnhorst dan Genesiau, yang dimana mereka lebih banyak bersama daripada bertarung melawan orang Inggris. Tapi ada referensi lain yang tidak luput dari membahas tentang psikologis yang dialami oleh Scharnhorst. Dia menunjukkan menikmati pertempuran tetapi juga tidak menyukai pertempuran. Hal ini diakibatkan oleh durasi dan banyaknya pertempuran yang ia terima. Mungkin begitu saja untuk Scharnhorst untuk saat ini. Sekian dari saya, Skyrider atau James Benetton. Auf Wiedersehen. Ya, begitulah kisah kegigihan dari kapal Scharnhorst. Walaupun memiliki julukan saudari jelek, mendapatkan ketidakberuntungan dalam bertugas, tetapi dia mengajarkan agar kita tidak pernah menyerah walaupun dalam kondisi yang mungkin bisa dibilang tragis. Monggo di like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar selalu mendapatkan update dari segmen Your Waifu is Ship. Auf Wiedersehen!